Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. An'amana bi ni'matil iman wal islam, wa rafa'na bil ihsan, wal taufiq wa hidayah wa ghafa biha nikmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi. Salawat beserta salam juga dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga salawat kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada semua umatnya di akhir zaman ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini ada sebuah referensi yang memang sangat menarik untuk dibahas, dan buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata oleh Emery atau Muhammad Emery, dan buku ini referensi aslinya adalah bahasa Inggris, bertuliskan bahasa Inggris, dan alhamdulillah telah diterjemahkan oleh ahli bahasa yaitu Ummu Abdillah Al-Butoniyah, yang mana mudah-mudahan mereka rahimahumullah selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah menulis buku yang sangat menarik ini dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga untuk para pembaca dan para peminat bisa memahami isi-isi daripada buku ini. Dan buku ini berjudul Why I Chose Islam, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Mengapa Aku Memilih Islam. Dan sebelumnya buku ini diangkat oleh Maktabah Raudhah Al-Muhibbin, yaitu disebarluaskannya, dan buku ini memang sangat menarik juga untuk dibahas. Bahkan di awal buku itu dijelaskan sesuai dengan judul bahwa para pencari kebenaran itu memang harus sungguh-sungguh mencari kebenaran, dan memang diharuskan juga untuk menyingkirkan semua gagasan, pemahaman, dan juga dituntut untuk membuka hati. Jadi dalam pendahuluan dikatakan jangan biarkan orang lain menilai atau membuat keputusan untukmu. Apa yang dikatakan di sini, aku ingin berbagi dengan Anda sebuah pengalaman indah dari perjalanan seorang laki-laki kepada kebenaran. Aku yakin yang terbaik adalah membiarkan dia menceritakan pengalamannya sendiri kepada kita. Oleh karena itu, aku membiarkan Anda dengan Mr. Thomas. Nah, jadi di awal pendahuluan ini dikatakan narasumbernya adalah Mr. Thomas, dan diceritakan juga bahwa Thomas atau Mr. Thomas ini adalah
seorang penganut agama Kristen, yaitu Kristen Katolik. Bahkan kedua orang tuanya adalah orang tua yang memang dikatakan taat. Jadi di agama Kristen Katoliknya itu adalah agama yang orang tuanya itu adalah orang yang taat kepada ajarannya, penganutannya. Dan dikatakan juga bahwa pada saat usia muda, Mr. Thomas ini sering diajak oleh ayahnya untuk pergi ke gereja untuk melaksanakan yang namanya sebuah kebaktian. Jadi kalau dalam agama Kristen atau agama Nasrani itu ada kegiatan ibadah yang memang dikatakan atau disebutkan dengan namanya kebaktian. Bahkan dijelaskan juga bahwa niat ayah daripada Mr. Thomas ini adalah untuk menggantikan profesinya pada saat itu. Karena ketika Thomas memasuki kelas 12 di kuliahnya atau di kampusnya, jadi Thomas itu sering bertemu dengan teman satu kelas, cuma berbeda keyakinan mungkin. Nah, teman sekelahnya itu adalah penganut Kristen Protestan. Jadi Mr. Thomas ini adalah penganut Kristen Katolik dan teman satu kelasnya itu adalah penganut Kristen Protestan. Dan sering mereka itu berdua berbicara atau bahkan membahas perbedaan dalam kepercayaan dan pelaksanaan ritual ibadah masing-masing. Nah, tatkala Thomas menyelesaikan tahun pertama di kuliahnya, Thomas memiliki pengetahuan yang mendasar tentang keimanan Kristen sebagaimana yang dipegang oleh gereja Katolik. Bahkan Thomas mengatakan mendapatkan beasiswa dari dana gereja tersebut. Dan sebagai balasan atas bantuan yang diterima, aku diharuskan mengikuti pelatihan khusus dalam memahami bagian-bagian dari kitab suci. Di bawah bimbingan kepala pendeta gereja yang sangat senang mengajariku dan tertarik kepadaku. Saya diceritakan dari awal bahwa kepala pendeta gerejanya tersebut memiliki ketertarikan kepada Mr. Thomas. Dan setelah berada di kelompok pertama dalam kursus intermediate, aku biasa duduk mempelajari apa yang diajarkannya hingga larut malam. Suatu malam ketika semua orang tertidur dan aku asyik dengan pelajaranku, sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalaku untuk mempelajari landasan dalam keimanan Kristen. Pertanyaan bagaimana Tuhan menjadi tiga namun memiliki sifat ketuhanan yang satu, keinginan yang satu, dan menjadi zat yang tunggal muncul dalam pikiranku. Kegagalanku berdamai dengan keyakinanku mengenai Trinitas dengan akal yang sehat, yang logis, menimbulkan keresahan dalam diriku. Hari-hari berlalu dan beberapa kali aku berpikir untuk bertanya kepada ayahku untuk membantuku menyelesaikan persoalan yang membingungkanku. Namun aku tahu ayah tidak akan pernah menghargai keraguan sedikit pun atas keyakinan dogmatik pada pemahaman Katolik. Namun demikian, suatu hari ketika aku mendapatinya dalam keadaan gembira dan memintanya menjelaskan mengenai Trinitas, akhirnya ayah berkata, dalam perkara iman seseorang harus berhenti berpikir. Doktrin ini di luar jangkauan akal manusia. Seseorang harus meyakini doktrin tersebut hanya dengan hati dan pikiran seseorang. Jawaban ayah Thomas kepada Thomas. Dan Thomas mengatakan bahwa jawaban dari ayahku ini sangat mengecewakanku. Seluruh pikiranku terpusat pada suatu pernyataan yang telah menjadi persoalan yang nyata yang semakin membingungkanku. Dan aku bertanya-tanya, inikah landasan yang di atasnya dibangun
bangunan besar keimanan Kristen? Apakah dasar keimananku hanyalah taklid buta terhadap beberapa keyakinan yang ditekan, yang tidak akan pernah bertahan terhadap penalaran atau penelitian cermat dengan argumen yang tenang dan menyeluruh dari kata hati yang bersih? Bahkan Thomas sangat merasakan kekhawatiran dan juga memutuskan untuk mengikuti keyakinan Trinitas secara buta. Dan bahkan diceritakan pada suatu hari salah seorang dosen senior kami duduk sendirian di ruangannya dan aku masuk dengan izinnya dan bertanya jika dia dapat membantuku menyelesaikan sesuatu yang bagiku merupakan persoalan yang mengganggu. Dengan ramah dia bertanya kepadaku mengenai apa hal tersebut. Aku memintanya untuk menjelaskan kepadaku bagaimana Tuhan yang esa secara simultas atau terus-menerus dapat berwujud 3 orang yang berbeda, yaitu Ayah dan Ruh Kudus. Dan dosen senior itu tersenyum dan berkata, apakah ini karena kamu tidak menyukai berada di kampus ini? Dan aku pun bertanya, mengapa Pak? Dan dosen tersebut berkata, menurutmu apa yang akan dilakukan otoritas kampus yang merupakan Katolik yang taat terhadapku jika seseorang mengabarkan kepada mereka bahwa aku berdiskusi di ruanganku mengenai hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan Kristen secara umum? Apakah mereka akan tetap mempertahankanku di kampus ini lebih lama? Jika kamu ingin mendiskusikan sesuatu di sini, kamu harus melanjutkan diskusimu dalam topik pelajaranmu di kampus, tegas oleh dosen tersebut kepada Thomas. Dan karena perkataan dosen tersebut kepada Thomas, akhirnya Thomas membuat janji pertemuan untuk menemui dosen tersebut di rumahnya. Dan pada hari Minggu ketika Thomas bertemu dengan dosen senior tersebut, pertama kali dia bertanya, apa yang membuatku mencari tahu tentang doktrin Trinitas tersebut? Dan Thomas mengatakan bahwa aku ingin mengetahui seberapa jauh doktrin tersebut dapat bertahan dengan penjelasan akal sehat. Dan dosen tersebut tersenyum sambil berkata, kenapa kamu tidak bertanya kepada salah satu pendeta kita? Dan Thomas pun menjawab, aku telah bertanya kepada mereka dan mereka berkata bahwa itu adalah perkara keyakinan atau keimanan dan tidak boleh dipertentangkan dengan logika atau falsafah. Hal inilah yang membuatku kecewa. Ini telah menimbulkan pertanyaan dalam diriku. Jika apa yang aku yakini tidak masuk akal dan tidak logis, mengapa aku harus membuat diriku seorang pengikut buta? Apakah begitu tidak adilnya Tuhan mengharapkan manusia untuk mempercayai sebuah doktrin mengenai dirinya dan tidak satupun akal pikiran manusia dapat memahaminya? Bahkan Thomas sampai memohon kepada dosen tersebut, aku memohon kepada Anda Pak untuk memberikanku entah bagaimana caranya sebuah metode untuk menjelaskan kemungkinan eksistensi yang demikian sebagaimana yang diinginkan oleh doktrin Trinitas agar kita mengimaninya. Dan dosen tersebut kembali tersenyum sambil berkata, Thomas, sekiranya kamu memintaku untuk membuktikan dengan rumus matematika bagaimana air dapat tetap menjadi air dan pada saat yang sama menjadi api, atau bahkan sebuah batu dapat menjadi batu pada saat yang sama juga menjadi air, bagaimana aku melakukannya? Aku tidak yakin ada orang yang berakal sehat di muka bumi dapat membayangkan hal itu. Bagaimana Tuhan yang maha hidup dan yang abadi pada saat yang bersamaan juga menjadi makhluk hidup.
yakni menjadi seseorang yang dapat mati di tangan makhluk hidup lainnya. Dan bagaimana makhluk hidup yang sama pada saat yang bersamaan menjadi Tuhan yang maha hidup, tidak pernah mati. Ini adalah persoalan yang para pendeta ingin kita mengimaninya, dan kita hanya beriman padanya, dan tidak seorang pun memiliki pilihan untuk mempertanyakan ketidakpraktisan dogma yang sukar dipahami ini. Dan lebih lanjut, dosen senior tersebut mengatakan kenyataan yang kita yakini sebagai satu benar-benar esa, artinya bahwa Tuhan adalah satu dalam zat yang dalam keberadaannya bebas dari berbagai faktor yang berbeda atau varian yang berkaitan dengan keesaannya, yang murni atau absolut, yang membenarkan bahwa Dia adalah yang Maha Esa, memiliki eksistensi yang tidak terpisahkan. Dan pembagian dalam konsep Trinitas memberi kesan bahwa Dia tidak tunggal, tetapi merupakan kumpulan dari beberapa varian, dan sesuatu yang tersusun dari beberapa varian tidak akan pernah menjadi benar-benar tunggal dalam pengertian keesaan. Dan tentu saja sesuatu yang eksistensinya tergantung pada komponen-komponennya yang berbeda tidak akan pernah bebas dalam perbuatannya, sedangkan Tuhan adalah Maha Esa, tunggal dan maha kuasa dalam kehendak dan perbuatannya. Lebih lanjut, dosen tersebut mengatakan lagi pula, bagaimana bila sesuatu yang terdiri dari tiga zat dengan tiga perbedaan yang dipandang sebagai tiga entitas yang berbeda tetap menjadi tiga sifat asli individual yang terpisah yang membedakannya satu dengan yang lainnya, dan menjadi sesuatu yang mutlak tidak terpisahkan tanpa sedikit pun perbedaan dalam keesaan. Yang Maha Esa seharusnya secara total independen dalam keberadaannya. Mr. Thomas mustahil untuk memahami Trinitas suci karena ini merupakan teka-teki yang tidak masuk akal. Dia melanjutkan, satu-satunya yang kita umat Kristiani terjatuhkan atau terjauhkan dari sumber ilmu yang sangat luas mengenai kebenaran dan dari faktor yang paling tinggi dalam perkara agama yang tersedia di luar genggaman kita adalah dengan mengutuk setiap di luar Kristen sebagai pekerjaan setan. Kita orang-orang Kristen, Mr. Thomas, dalam kegilaan kita untuk mengembangkan pengikut kita telah memainkan peran yang memalukan, sehingga setiap orang ahli ilmu seperti Sir Denison Ross harus menutupi kebenaran mengenai hal ini dalam pengantarnya pada terjemah Al-Quran oleh George Sell. Nah, bahkan Thomas sangat tertakjubkan mendengarkan argumentasi dosen senior ini yang dikenal sebagai seorang Katolik. Bahkan pada saat yang sama, Thomas sangat terdorong untuk mengetahui bahwa keraguan mengenai doktrin Trinitas yang tidak masuk akal adalah sesuatu yang membuat pikiran yang sangat terdidik dan cerdas menjadi seperti dosen senior matematika ini mencari tahu kedalamannya. Dan Thomas merasa sangat beruntung bisa berdiskusi dengan dosen tersebut, bahkan pada akhirnya mengetahui alasan yang menjustifikasi keraguan yang timbul dalam pikirannya. Nah, selanjutnya penelitian mengenai perkara ini dalam literatur Islam dan terjemahan Al-Quran membuka mataku terhadap begitu banyak faktor-faktor besar dan penting yang mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Satu kali aku mengunjungi dosen senior itu lagi di rumahnya dan takjub ketika mengetahui bahwa dia memiliki sejumlah besar literatur Islam. Nah, bahkan dosen tersebut dikisahkan memiliki banyak sekali atau bahkan besar sekali jumlah tentang literatur Islam. Nah, Thomas melanjutkan bertanya kepada dosen tersebut,
"Bolehkah aku tahu, Pak, apakah Anda telah memeluk Islam?" Itu adalah pertanyaan Thomas kepada dosen tersebut. Dan dosen tersebut menjawab, "Jangan cemaskan dirimu dengan pilihan pribadiku." Dan selanjutnya Thomas mengambil kopi terjemahan Al-Quran oleh George Sale dan membaca bab pendahuluan oleh Sir Edinson Ross. Bagian pendahuluan harus dibaca dengan perhatian khusus. Sir Ross berkata, selama berabad-abad perkenalan orang-orang Eropa dengan agama Muhammad atau Muhammaddanism hampir seluruhnya berdasarkan laporan orang-orang Kristen fanatik yang terdistorsi, yang membawa pada diskriminasi atas banyaknya fitnah. Apa yang baik dari agama Muhammad seluruhnya diabaikan, dan apa yang buruk di mata orang-orang Eropa dibesar-besarkan dan disalahartikan. Keesaan Tuhan dan kesederhanaan akidah mungkin merupakan faktor yang paling kuat dalam penyebaran Islam daripada pedang Ghazi. Itulah terjemahan Al-Quran oleh George yang ditulis dalam pendahuluan. Nah, dikatakan juga bahwa pernyataan dari seorang ulama besar Kristen dengan reputasi internasional ini menimbulkan dahaga di dalam diri Thomas tersebut untuk mengetahui sumber asli ajaran Islam, khususnya mengenai konsep ketuhanan dalam Islam. Yang dimuliakan Allah, bahwa pada halaman awal telah diceritakan Thomas ini memiliki ketertarikan tentang membuka doktrin Trinitas di dalam ajaran Katolik, dan juga memiliki ketertarikan untuk mencari, bahkan mengetahui, mencari tahu sumber asli ajaran Islam, khususnya dalam ajaran Islam itu mengenai konsep ketuhanan di dalam Islam. Nah, singkat cerita, 4 tahun telah berlalu, dan pada saat itu aku telah mengetahui isi Al-Quran. Banyak hal yang menarik perhatianku. Aku telah mendiskusikan banyak poin yang meragukan dengan dosen seniorku, yang kemudian aku ketahui telah membaca Al-Quran berulang kali dengan pandangan yang lebih baik dan lebih kritis. Kini aku berharap untuk bertemu beberapa ulama dari kaum muslimin untuk menguji beberapa keraguan tertentu terhadap akidah Islam. Akhirnya setelah Thomas membaca banyaknya referensi tentang ajaran Islam, khususnya tentang ketuhanan di dalam agama Islam, Thomas pun berharap bisa bertemu dengan beberapa ulama dari kaum muslimin. Bahkan Thomas sendiri pernah berpikir tentang kepercayaan Hindu. Namun apa yang disaksikan oleh Thomas setiap hari dengan mata kepala sendiri, kutukan dari kasta dan reservasi sistem kasta yang lazim di hadapan kita, dan di antara semua itu penyembahan terhadap berhala dan pelaksanaan ritual-ritual yang tidak terhitung untuk melakukan penelitian ke dalam ajarannya. Tidak pernah dapat aku pahami klaim superioritas eksklusif dan kesewenangan bagi anggota kasta tertentu hanya karena mereka secara kebetulan terlahir dalam kasta tersebut. Aku melihat dengan kepalaku sendiri bagaimana orang-orang yang termasuk dalam kasta tertentu digambarkan sebagai kelompok yang lebih rendah di dalam masyarakat dan diperlakukan sebagai manusia yang rendahan, bahkan tidak diperkenankan untuk memasuki kuil Hindu. Aku melihat jiwa-jiwa yang malang ini bahkan dilarang untuk mengambil air minum dari sumur-sumur yang disediakan bagi kelas atas. Kerusakan dalam kehidupan sosialis dimainkan oleh Hinduisme dengan membawa manusia ke dalam kasta dan subkasta dan superioritas yang tidak selayaknya dari suatu kasta terhadap kasta lainnya itu sendiri sangat menjijikan, sehingga tidak seorang pun mau bersusah payah melakukan penelitian dengan mengenai doktrin keyakinan tersebut. Artinya, Thomas tidak pernah memiliki ketertarikan untuk mempelajari agama Hindu karena memang melihat dalam kesehariannya seperti itu, seperti yang telah dikatakan dalam buku ini. Dan
Diceritakan juga ketika Thomas mendapati masjid kaum muslimin, Thomas mengatakan bahwa masjid kaum muslimin adalah masjid milik semua orang. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri muslim dari berbagai kelompok, seluruh status sosial dan ekonomi, dari berbagai warna kulit dan bangsa yang berbeda, semuanya berdiri dalam satu barisan, menghadap ke satu arah, sholat untuk satu Tuhan dalam satu bahasa, dan setelah sholat saling berjabat tangan satu sama lain. Persaudaraan dan kesetaraan sosial lebih banyak ditegaskan dalam teori oleh aliran pemikiran lain di dunia. Aku menemukannya merupakan pengalaman dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan keseharian umat Islam. Dan diceritakan juga suatu hari Thomas mendapatkan informasi dari seorang dosen senior yang saat itu telah menjadi sahabatnya, bahwa seorang ustadz muslim akan memberikan ceramah dalam bahasa Inggris mengenai Sirah Nabawiyah di sebuah gedung pertemuan di dekat masjid besar di kota Thomas. Dan singkat cerita, Thomas bersama dosen tersebut menghadiri acara tersebut dan bertemu dengan pembicara yang merupakan teman lama dosen tersebut. Kami berbicara dengannya mengenai beberapa topik penting dalam pertemuanku dengan guru muslim itu. Aku bertanya apakah dia berkenan menjawab pertanyaan sebagai informasi bagi diriku. Dia berkata, aku sangat senang menjawab pertanyaan Anda. Bahkan Thomas mengemukakan pertanyaan berikut yang dijawabnya dengan sukacita. Thomas bertanya, apa bukti yang Anda miliki selain Al-Quran bahwa Muhammad sungguh-sungguh seorang utusan Tuhan? Dan ustadz tersebut menjawabnya, apakah Anda membawa Bible? Dan Thomas berkata, iya. Dia mengambil ayat berikut dan membacakannya untukku dan untuk dosenku. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Dan dijelaskan juga dalam Kisah Para Rasul ayat ke-37, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Dan banyak beberapa referensi yang dibacakan oleh ustadz tersebut kepada Thomas. Bahkan Thomas membaca ayat yang telah dibacanya berulang kali, beberapa kali sebelumnya. Namun kali ini dengan kepercayaan diri yang sempurna, yang dengan ustadz tersebut meminta kepada Thomas untuk membacanya dari kitab suci umat Kristen sendiri, yaitu dalam Bible. Dan ustadz tersebut mendukung pernyataannya, memberikan pengertian baru bagi Thomas untuk memahami perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh emosi. Namun pada saat itu Thomas berkata, tetapi kenabian ini berkaitan dengan datangnya Yesus. Dan ustaz tersebut tersenyum dan berkata, baca kembali ayat itu. Bukankah ayat tersebut berkata bahwa Tuhan akan mengangkat seorang nabi sebagaimana Musa, yakni dia adalah seorang laki-laki yang lahir dari seorang ayah dan ibu sebagaimana kelahiran Musa. Sedangkan Yesus terlahir hanya dari seorang ibu. Di samping itu, nabi yang dijanjikan oleh Tuhan harus seorang manusia seperti Musa. Namun Anda sendiri memanggil Yesus sebagai anak Tuhan. Musa adalah seorang nabi yang memberikan hukum atau ajaran
dan nabi seperti dirinya harus memberikan hukum, sedangkan Yesus hanyalah pengikut hukum atau ajaran terdahulu, mengikuti ajaran 10 perintah, the 10 commandment, yang telah diperkenalkan melalui Musa. Selain itu, seseorang harus mengingkari akal sehatnya. Demikian juga pembelajarannya untuk mengatakan bahwa aku dan dia dua orang yang berbeda, yakni orang yang pertama, maksudnya kata aku merupakan kata ganti orang pertama, dan orang yang ketiga, yakni orang yang dibicarakan atau dia sebagai kata ganti orang ketiga, memiliki arti yang sama atau orang yang pergi bernubuat tentang kedatangan orang lainnya dan yang satu yang sama. Nah, argumen tersebut ternyata bagi pandangan Thomas terlihat sangat masuk akal. Bahkan Thomas pun bertanya kepada ustadz tersebut, "Tidakkah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan? Tidak bisakah Yesus sebagai Tuhan dalam wujud manusia?" Dan ustadz tersebut dengan ringannya menjawab, "Bisakah seseorang memiliki anak tanpa istri, sahabat? Dapatkah seseorang yang percaya akan status Yesus sebagai anak pada saat yang sama membayangkan perawan Maria telah digunakan oleh Tuhan sebagai istri? Mari berlindung kepada Allah dari kesesatan pikiran kita." Status anak jika digunakan dalam Bible mungkin berarti makhluk atau orang yang mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Jika tidak demikian, bagaimana menurutmu mengenai Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak manusia? Dan dikatakan bahwa ustadz tersebut membuka beberapa ayat daripada Bible yang disaksikan juga oleh Thomas beserta sahabatnya, yaitu dosen seniornya sendiri. Dan ternyata jawaban yang terdapat di dalam Bible ini menimbulkan kesan yang sangat mendalam di atas pikiran Thomas mengenai sejumlah studi banding yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dan betapa kuatnya mereka dalam keyakinan atas keesaan Tuhan. Artinya Thomas memandang bahwa orang-orang Muslim itu memiliki akidah yang kuat tentang keesaan Tuhan atau tentang konsep ketuhanan dalam ajaran Islam. Dan diceritakan juga bahwa pada saat itu Thomas bertanya kepada ustadz tersebut, "Apakah Anda percaya pada Bible yang suci sebagai kitab yang berasal dari langit?" Sebagai jawaban atas pertanyaanku, sang ustadz memintaku untuk menjawab pertanyaan berikut. Dan diceritakan juga di dalam buku ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan atau dilontarkan oleh ustadz tersebut kepada Thomas. Jadi terjadi sebuah dialog antara ustadz tersebut dengan Thomas. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ustadz tersebut kepada Thomas adalah, yang pertama, apakah Bible sebagaimana yang ada padamu adalah kitab yang ditulis oleh Yesus sebagai nas yang diwahyukan Tuhan? Thomas menjawab, tidak. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah Yesus di masa hidupnya memerintahkan atau menginginkan penulisan kitab atas namanya? Dan Thomas pun menjawab tidak. Pertanyaan ketiga, apakah Bible yang ada padamu ditulis pada masa ketika Yesus masih hidup? Dan Thomas menjawab tidak. Pertanyaan keempat, apakah Bible yang ada padamu hari ini ditulis segera setelah kepergian Yesus? Maka Thomas menjawab tidak. Kemudian ustadz tersebut berkata, silahkan baca halaman 7 dalam buku Founder of Christianity and His Religion, atau pendiri Kristen dan agamanya, yang dipublikasikan oleh Christian Literature Society Madras di Kakatana. Di dalam buku itu seluruh Bible berisi 66 kitab yang ditulis oleh 40 orang penulis yang berbeda dalam kurun waktu kira-kira 15 abad. Dengan jelas dikatakan di dalam buku tersebut bahwa Yesus Kristus sendiri tidak menulis apapun.
Pengajaran melalui lisan berlangsung selama beberapa tahun. Satu-satunya cara penyebaran Kristen sebagai petunjuk bagi orang-orang yang baru masuk Kristen lah penulisan awal Perjanjian Lama dilakukan. Buku yang sama lebih jauh menjelaskan bahwa mereka, kitab-kitab itu mungkin ditulis 20 tahun setelah kematian Kristus. Itu adalah pernyataan ustaz tersebut. Dan pada halaman 18 dikatakan bahwa gospel tidak memberikan sejarah lengkap mengenai kehidupan Kristus. Kitab-kitab itu lebih mirip kenangan atau tentang memori. Dan Thomas mengatakan, tetapi Bible adalah perkataan Tuhan yang diinspirasikan dan ditulis oleh murid-murid Yesus. Maka ustaz tersebut tersenyum kembali dan berkata, Mr. Thomas, jika Bible adalah kitab para murid dan Yesus, bagaimana Anda menjelaskan perbedaan-perbedaan di dalam kitab tersebut? Jika ia merupakan inspirasi dari perkataan Tuhan, bukankah Bible Katolik memuat beberapa kitab yang tidak dimiliki Bible versi Protestan? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz kepada Thomas. Dan Ustadz tersebut kembali bertanya, pernahkah Anda membaca apa yang dikatakan Mr. Wilson mengenai Bible? Pengantar atas dialog yang dipublikasikan oleh The Watchtower Society. Jika saja Bible tidak dipublikasikan oleh otoritas kerajaan, saat ini ia tidak akan dimuliakan oleh Protestan Inggris dan Amerika, meskipun ia datang langsung dari Tuhan. Bible telah dinyatakan mengandung lebih dari 20.000 kesalahan, hampir 700 manuskrip Yunani yang tidak diketahui dan sebagian darinya sangat kuno. Sedangkan penerjemah versi umum hanya memiliki keunggulan sekitar 8 manuskrip yang tidak satu pun berasal lebih lama dari abad ke-10. Tidakkah Bible disusun berdasarkan 8 manuskrip, sedangkan saat ini ada 700 manuskrip yang beredar? Jika apa yang terkandung dalam sebuah manuskrip itu adalah inspirasi perkataan Tuhan, mengapa manuskrip itu kemudian ditinggalkan? Mengingat semua fakta yang dihadapkan bagi pemahamanmu, jika Anda masih percaya pada Bible sebagai inspirasi dari perkataan Tuhan, Anda dapat melakukannya. Akan tetapi, Anda tidak bisa berharap seluruh dunia mengakuinya. Jika Anda melakukan penelitian yang serius dan menyeluruh terhadap kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalamnya Anda akan menemukan penghinaan yang telah dibuat oleh pemikiran sesat Yahudi terhadap Lut, David atau Nabi Daud, Noh atau Nabi Nuh, dan Abraham atau Nabi Ibrahim yang merupakan rasul-rasul Allah. Itulah perdebatan atau pembicaraan yang memang sangat sengit antara Ustadz dengan Mr. Thomas, yang Mr. Thomas tersebut diantar atau ditemani oleh dosen seniornya. Dan bahkan pada pertengahan bab diceritakan juga bahwa Thomas sangat meyakinkan bahwa hanya Islam yang merupakan keyakinan yang paling komprehensif yang mengakui keberadaan agama lain. Maksudnya risalah yang dibawa oleh para nabi terdahulu, yang di dalamnya mengandung integrasi harmonis dari seluruh kebaikan secara sempurna, yang hanya dijumpai secara sebagian pada tatanan keagamaan lain di dunia. Nah, Thomas memiliki pandangan atau bahkan sudah tumbuh tentang keyakinannya terhadap agama Islam. Bahkan Thomas semakin terkesan dengan aspek universal dari agama Islam. Dan setiap jawaban yang dilontarkan Thomas terhadap ustaz tersebut itu disertai oleh sumber yang tidak dapat ditantang dengan argumen yang tidak terbantahkan. Bahkan Thomas disadarkan untuk membedakan kebenaran yang sesungguhnya dengan rekayasa, kepalsuan, dan untuk mengetahui banyak faktor baru yang selama ini
sama sekali tidak diketahui oleh Thomas. Bahkan Thomas tidak lagi mengetahui bagaimana cara mendamaikan antara datangnya fajar bagi pengetahuan akan kebenaran yang sesungguhnya dengan akidah dogmatik yang buta dengan akidah yang memang benar di dalam ajaran agama Kristen. Nah, bahkan diceritakan juga bahwa Thomas ingin mencari beberapa kegagalan dalam diri ustadz tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan yang memang dilontarkan. Tapi qadarullah, atas izin Allah, ustadz tersebut bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Thomas terhadap ustadz tersebut. Dan setelah beberapa saat, ustadz tersebut melanjutkan dengan pertanyaan, bolehkah saya bertanya, jika Anda tidak keberatan, sekedar informasi bagiku? Dan Thomas berkata, iya. Lalu ustadz tersebut bertanya, apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau dia adalah Tuhan? Thomas menjawab, Yesus adalah Tuhan dalam wujud anak Tuhan. Dan ustadz tersebut mengatakan, dapatkah Anda memahami seseorang menjadi Tuhan yang kekal dan pada saat yang sama menjadi makhluk hidup, manusia yang mengalami kematian, tertangkap di tangan makhluk hidup lain dan meregang kematian? Bisakah sesuatu menjadi tinggi dan rendah pada saat yang bersamaan, hitam dan pada saat yang sama menjadi putih? Adakah gelap pada saat yang bersamaan juga adalah terang? Apa filosofinya? Dan ustaz tersebut melanjutkan pertanyaannya dengan bertanya, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa ada pertanyaan lain yang mengkonfirmasi doktrin Trinitas yang harus dijawab oleh setiap orang yang meyakini Trinitas, bahwa berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda, dan pada saat yang bersamaan adalah satu dengan kesatuan yang mutlak, dengan keseluruhan pengertian kesatuan yang absolut. Apa yang mendalilkan yang membuat mereka dapat tetap menjadi tiga dan juga menjadi satu pada saat yang bersamaan? Jika ada faktor pada fenomena yang hebat dan tak terbayangkan serta menyebabkan efek yang menakjubkan ini. Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh ustadz tersebut kepada Thomas. Dan diceritakan juga dalam buku Why I Chose Islam ini, Thomas memiliki kesimpulan atau pemikiran bahwa Trinitas hanyalah dogma yang meragukan, yang diciptakan oleh gereja Kristen yang tidak satu akal sehat pun dapat membuktikannya. Dan bahkan Thomas terpaksa harus setuju terhadap pandangan sang ustadz, karena saat ini Thomas tidak dapat meyakini eksistensi sesuatu menjadi dirinya sendiri dan pada saat yang bersamaan menjadi lawannya. Maka ustadz tersebut mencoba untuk membuka pola pikir Mr. Thomas, dan qadarullah, alhamdulillah, Mr. Thomas tersebut memang terbuka pola pikirnya. Dan ustadz Anda, Mr. Thomas, untuk sedikit merenungkan bagaimana keyakinan Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan bertepatan dengan kenyataan bahwa dia sangat ketakutan terhadap penyaliban, di mana dia berkata, Eli, Eli, lama sabtani, artinya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dikatakan dalam surat Matius ayat ke-46 di dalam kitab Bible. Apa filosofinya? Jika Yesus adalah Tuhan,
Apakah itu berarti bahwa Tuhan telah ditinggalkan oleh Tuhan sendiri? Dan bisakah Tuhan merasa putus asa dan berteriak meminta diselamatkan? Bible Anda sendiri, Thomas, menyatakan bahwa anak Tuhan telah ditinggalkan oleh Bapaknya. Pada itu, anak yang ditinggalkan secara otomatis dan alami kehilangan nilai pribadi sebagai anak. Dan hubungannya sebagai anak terhadap bapaknya bagaimana menurutmu? Apa gunanya melekatkan sebutan bagi anak Tuhan, bagi anak yang ditinggalkan? Tolong jawab, Mr. Thomas. Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh ustadz tersebut kepada Mr. Thomas. Dan bahkan Thomas pun terdiam dan tidak tahu apa yang harus dikatakan atau harus melakukan apa. Bahkan Thomas melakukan dengan keyakinan yang telah dimiliki sebagai seorang Kristen yang taat. Lagi pula, lanjut ustadz tersebut, apakah menurutmu Yesus adalah Tuhan ketika dia terjatuh dan menangis, melahirkan cangkir kematian dari penyaliban? Dan Thomas mengatakan, baiklah Pak, bagaimana Anda menerima kekerasan yang dilakukan oleh Nabi umat Islam sedangkan dia adalah seorang utusan Tuhan? Dan ustadz tersebut dengan cepat menjawab, silahkan Mr. Thomas mengutip satu saja contoh dari seluruh kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan beliau pernah melakukan agresi yang tidak beralasan, atau satu saja contoh beliau setidaknya mengambil inisiatif untuk menyerang jiwa seseorang. Setiap ekspedisi peperangan yang beliau pimpin, hal yang beliau izinkan hanyalah merupakan pertahanan diri. Bible tidak mengajarkan pertahanan diri. Bible mengajarkan penyerahan diri sampai pada batas menyerahkan segala sesuatu yang dimiliki seseorang. Ketika salah satu yang ada di tangan seseorang dirampas oleh seorang penyerang, apakah ada orang Kristen yang mengikuti ajaran ini? Selain dari sejarah politik bangsa-bangsa Kristen Eropa, tidakkah Anda ingat metode yang tidak manusiawi yang digunakan oleh orang Kristen untuk menyebarkan keyakinannya? Dan diceritakan bahwa Thomas merasa malu mendengar apa yang telah dilaporkan, dan Thomas harus mendengarkan dengan diam pada catatan perlakuan yang memalukan dari orang-orang Kristen. Thomas akhirnya mengajukan satu pertanyaan lagi. Ada doktrin penebusan dosa manusia melalui darah Yesus. Yesus telah membayar dosa-dosa manusia, yakni orang-orang yang percaya pada Yesus dibersihkan dan diselamatkan. Seperti itu di dalam Islam? Pertanyaan Thomas terhadap ustadz tersebut. Dan ustadz tersebut tersenyum dan berkata, temanku, anugerah Allah yang paling besar adalah akal sehat. Jika manusia meninggalkannya atas kemauannya sendiri, maka tidak ada yang dapat menolongnya. Si A misalkan, seorang penganut Kristen, yakni percaya pada Yesus sebagai juru selamatnya, merampok rumah B dan anggota keluarga B. Apakah akal sehat dan logika setuju melepaskan A tanpa hukuman oleh perangkat hukum, khususnya dari hukum yang maha adil Tuhan semesta alam, hanya karena A meyakini Yesus sebagai juru selamatnya? Dan Thomas terpaksa menjawab tidak, karena menjawab selainnya berarti aku telah meninggalkan akal sehat dan bertentangan dengan logika. Pada akhirnya Thomas memang terbuka pola pikirnya, terbuka mata hatinya, karena memang berdialog dengan seorang ustadz yang memang melontarkan referensi-referensi yang terdapat oleh akal sehat dan juga terdapat di dalam Bible itu sendiri. Dan ustadz tersebut melanjutkan, ada satu aspek yang sangat menyedihkan dari doktrin penebusan dosa melalui darah Yesus, yakni ketika kita membayar untuk sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi milik kita, dan pemilik awal dari sesuatu itu akan meninggalkan seluruh klaimnya terhadap benda tersebut untuk harga yang telah dia terima. Bukankah begitu? Tanya Ustaz. Dan Thomas mengatakan, iya. Lalu Ustaz tersebut berkata, jika dosa-dosa manusia telah dibayarkan atau ditebus, Tuhan tidak punya hak untuk menghukum dan percaya apapun di dunia ini.
yang dikehendaki oleh nafsu brutalnya. Karena Tuhan tidak memiliki hak apapun bahkan untuk menanyai setiap pendosa. Karena Yesus telah menebus seluruh dosanya. Bisakah ini logis atau masuk akal? Bisakah doktrin ini menolong kehidupan di bumi untuk terus berlanjut secara damai dan aman? Dan ustaz tersebut melanjutkan, ingatlah, Islam menginginkan setiap individu bertanggung jawab dan ditanyai berkenaan dengan kehidupan pribadinya. Demikian juga bagi kepentingan atau kehidupan bersama di dunia ini. Dia bukan saja sebagai bagian dari umat manusia, tapi bagian dari makhluk Allah secara keseluruhan. Islam secara terus-menerus mengajak dan mendorong manusia kepada amal solih dengan janji kehidupan yang menyenangkan di akhirat, dan berulang kali diperingatkan akan keburukan dan konsekuensi hukuman dari Allah yang maha adil. Dan ustaz tersebut membacakan beberapa referensi yang dinukil dalam firman Allah, yaitu kitab Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 123, Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-15, dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dan bahkan Thomas sedikit merenung dan merasa sekarang atau saat ini memahami kelemahan doktrin penebusan dosa yang di atasnya dibangun seluruh bangunan besar keimanan Kristen. Menyingsing di hati Thomas cahaya baru petunjuk ilahi, dan Thomas bersyukur kepada Allah telah membebaskan dirinya dari genggaman doktrin dogmatik yang sesat dan membawanya kepada agama Islam, yang mana Thomas sendiri telah menemukannya melalui penelitian menyeluruh yang merupakan jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan yang telah ditunjukkan oleh Allah yang Maha Penyayang melalui Rasulnya yang terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para penerusnya yang mendapatkan petunjuk. Dan ketika Thomas memperlihatkan penerimaannya terhadap kebenaran argumen yang dikemukakan sang ustaz dan berterima kasih kepadanya, dia berkata, Thomas, Anda harus bersyukur kepada Allah karena memberkahimu dengan pemenuhan janji akan rahmatnya setiap orang yang ikhlas dalam mencari kebenaran. Allah yang Maha Penyayang dengan rahmatnya yang tanpa batas telah memenuhi janjinya yang penuh kasih untuk memberikan bagi umat manusia petunjuk yang kekal melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tetap dalam petunjuknya sepanjang waktu. Dan setelah mendengar argumen yang kuat dan tidak terbantahkan terhadap doktrin Trinitas dan juga mengenai berbagai landasan keyakinan Kristen lainnya, Thomas jadi bertanya-tanya, bagaimana keyakinan yang tidak masuk akal ini dapat menarik begitu banyak manusia di seluruh dunia. Suatu kali Thomas mendapati ayahnya kembali ke rumah dengan sangat gembira, dan segera setelah dia sampai, dia memanggil Thomas dan berkata, kamu akan senang mendengarnya, anakku. Hari ini ayah mendapatkan 109 orang masuk ke dalam agama Kristen. 109 orang masuk ke dalam agama kita. 109 orang masuk ke dalam agama Kristen. Pembaptisan dengan jumlah sebesar itu. Pendeta, pimpinan, misi kita memuji jasaku dan menaikkan gajiku, dan juga biaya perjalananku, dan menghadiahiku tanda penghargaan karena banyaknya orang yang dibaptis melalui usahaku. Dan Thomas bertanya, siapa mereka, ayah? Orang-orang yang dibaptis itu. Dan ayahnya pun menjawab, mereka berasal dari 5 desa sekitar. Mereka pria, wanita, dan anak-anak. Dan Thomas pun bertanya, apakah mereka berpendidikan? Ayahnya menjawab, tidak. Mereka adalah masyarakat miskin dari tempat-tempat kumuh. Mereka hanyalah buruh sawah di desa-desa mereka. Dan Thomas bertanya, apakah mereka benar-benar paham sehingga mereka beralih pada keyakinan Kristen?
Apakah setiap orang dari mereka dapat bertahan, yakni tetap dalam keyakinan Kristen, jika diuji atas keputusan mereka untuk meninggalkan agamanya dan memeluk agama Kristen? Dan ayahnya pun menjawab, "Apa maksudmu? Sudah kukatakan, mereka semua tidak berpendidikan, miskin dan buta huruf. Para buruh dari daerah kumuh, kelompok itu terdiri dari pria, wanita dan anak-anak. Sekarang aku harus pergi ke sana setiap hari untuk membimbing mereka dalam doktrin keyakinan kita." Dan ketika mendengarnya, Thomas pun tersenyum. Melihat dengan tersenyumnya, ayahnya pun bertanya, "Mengapa kamu tersenyum, Thomas?" Dan Thomas menjawab, "Tidak ada, ayah. Aku tidak melihat pembaptisan secara massal sebagai perkara yang patut dibanggakan atau menyenangkan, yang dapat diklaim oleh agama yang benar atau keyakinan yang murni dan masuk akal. Karena ini bukan apa-apa melainkan eksploitasi terhadap kaum buta huruf dan kebodohan para buruh miskin. Ini mendorong orang-orang yang buta secara mental untuk menerima sesuatu yang mereka tidak ketahui dan juga tidak mereka kenali. Apakah menurutmu, ayah, orang yang berpikiran sehat merasa bangga mendapatkan beberapa orang laki-laki, perempuan, anak-anak yang buta huruf menerima pemikirannya dan membenarkan klaim atas jasa atau pemikirannya? Ketika masuknya orang-orang ke dalam agama seperti Islam hanya dipengaruhi oleh melakukan studi terperinci dan penelitian oleh orang yang terpelajar dengan pendirian yang sempurna. Kita, orang-orang Kristen, bangga atas kesuksesan kita dalam mengembangkan pengikut kita dengan konversi massal dari para buruh yang buta huruf yang karena keadaan terpaksa menerima ajaran Kristen tanpa akan salah atau benar. Pikiran yang bodoh seperti halnya lembaran kosong. Seseorang dapat menggambar apapun yang diinginkannya di atasnya, dan sekali prasasti telah dibuat di atas bahkan mentah. Artis manapun dapat merasa bangga atas palet yang memiliki hasil desainnya sendiri. Jika untuk memenangkan simpati massa dari orang-orang yang bodoh, kita berbangga di hadapan para konverter, kita yang buta huruf dari umat kita dan pengorbanan diri bagi penyebaran agama kita, akankah dunia luar melupakan Edith of Milan, ayah? Dan apakah seluruh catatan sejarah tentang kekejaman brutal yang dilakukan umat Kristen terhadap masyarakat miskin Yahudi dalam hasrat nafsu dan keinginannya untuk memperbanyak pengikutnya benar-benar lenyap? Dan Thomas melanjutkan, "Jika ayah izinkan, aku ingin mengetahui dari ayah, jika Bible yang ada pada ayah hanya untuk dibaca, dihafal dan diajarkan kepada orang lain, ataukah untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika untuk diamalkan, bisakah ayah menunjukkan kepadaku apakah umat Kristiani dapat mengamalkan prinsip menyodorkan pipi yang lain jika pipi yang satu telah ditampar? Bisakah seorang Kristen yang taat sampai saat ini memberikan pakaiannya ketika mantelnya telah dirampas? Apakah ayah akan menyerahkan seluruh isi rumah jika seseorang memasuki rumah dengan cara terpaksa dan mengambil alih salah satu ruangan di tempat ini? Jika kekuatan Kristen di dunia ini benar-benar meyakini prinsip penyerahan diri ini, mengapa mereka mempertahankan kekuatan militer dan polisnya? Tolong katakan kepadaku, ayah, adakah gunanya sekedar meyakini cita-cita emas yang hanya dapat menghiasi halaman beberapa kitab dan hanya dapat diajarkan tanpa pernah diamalkan? Mengapa kita tidak menerima doktrin pertahanan diri yang diajarkan Islam dan prinsip memaafkan orang yang menyakiti kita jika mereka bertaubat dan memperbaiki perbuatannya? Demi Tuhan, katakan padaku, ayah, bagaimana tiga hal yang berbeda dapat menjadi satu pada saat yang bersamaan dengan menjadi kesatuan yang mutlak secara jumlah dan esensi alami sebagai kesatuan yang sempurna. Atas dasar apa seseorang yang telah ditinggalkan oleh Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri? Dan jika Yesus harus diimani sebagai anak Tuhan,
Klaim hubungan seperti apa yang dimiliki oleh seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dengan ayahnya? Apa hak kaum Kristiani mengklaim kebenaran di dalam ketika penyebarannya disebabkan oleh kekejaman yang tidak manusiawi, kekuatan Kristen terhadap fakir miskin Yahudi, kekejaman brutal yang dilakukan setelah dilaporkan secara penuh bahkan oleh otoritas Kristen pada Edict of Milan dan oleh ilmuwan Kristen yang terkenal Gibbon dalam karyanya yang terkenal The Decline and Fall of the Roman Empire. Doktrin penebusan dosa melalui darah Kristus tentu akan menarik para pelaku maksiat yang telah berbuat dosa dan tidak berniat untuk berhenti berbuat dosa di bawah perlindungan ajaran bahwa harga atas dosa-dosa mereka telah dibayar. Seberapa besar dosanya mereka tentukan untuk kita, mereka tidak akan dihukum atas kejahatan kejinya sedikit pun, karena Yesus telah membayar atau menebus dosa-dosa manusia. Tuhan telah meninggalkan klaimnya untuk menghukum orang-orang berdosa setelah itu. Ada banyak hal yang membutuhkan penelitian yang sungguh-sungguh dan menyeluruh. Aku katakan kepada ayah, apapun konsekuensinya dan musibah apapun yang akan menimpaku, aku untuk hal telah memutuskan tidak akan menggadaikan atau meninggalkan kata hati dan akal sehatku demi meyakini ajaran dogmatik yang tidak masuk akal. Aku telah memeluk Islam, dan jika ayah tidak marah kepadaku, biarkan aku menjelaskan kepada ayah secara rinci mengenai pencarianku. Aku akan melakukannya kapanpun aku minta. Aku tidak ingin sesuatu dari pemikiran atau keyakinanku ditelan mentah-mentah oleh seseorang dengan terpaksa. Karena agama Islam yang sekarang secara terbuka dan nyata aku menjadi pemeluknya memerintahkan bahwa tidak ada paksaan dalam perkara agama, karena kebenaran telah disingkapkan atas kebatilan. Dengan terkejut, Thomas mendapati ayahnya penuh perhatian terhadap penjelasan yang telah dijelaskan oleh Thomas mengenai pandangan dan pendirian Thomas, dan pada akhirnya ayahnya berkata, "Anakku, jangan kira ayahmu seorang yang bodoh. Aku kadang-kadang diperhadapkan pada pemahaman seperti itu selama hidupku. Kapanpun aku mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan masalah agama dengan teman-teman muslimku, demi Tuhan, simpan perkara ini hanya untuk dirimu. Jika tidak, yakinlah kita akan segera dilempar ke jalan sebagai orang melarat." Beberapa hari setelah itu, ayah Thomas memutuskan untuk mengumumkan keislamannya. Sebagai informasi dan petunjuk bagi setiap pencari kebenaran, saat ini Thomas katakan, "Aku secara terbuka mengumumkan penemuan aktual dari pencarianku, bahwa Islam bukan hanya agama terakhir yang teragung, namun Islam juga adalah agama yang sempurna, yang memuat semua kebaikan. Salah satu di antara karakteristik Islam yang paling berbeda dan menyolok adalah Islam wajibkan para penganutnya untuk beriman bahwa semua ajaran di dunia yang mendahuluinya, yakni yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terdahulu, diturunkan oleh Allah sesuai dengan keadaan manusia di zamannya. Ini merupakan salah satu rukun iman, bahwa para pengikutnya wajib beriman pada semua nabi dan rasul yang telah diutus ke dunia sebelum Nabi Muhammad SAW benar dan suci dari dosa. Muhammad adalah sebuah nama dari sang nabi, yang mana melalui beliaulah keimanan yang menyeluruh ini disampaikan dalam bentuk yang lengkap dan sempurna bagi umat manusia sepanjang masa. Bangsa baratlah yang menamakan ajarannya Muhammadanisme, agama Muhammad, untuk menyamakan dengan gaya Kristiani, Budaisme, Konfusiasme, Zoroisme, dan Hinduisme. Di sisi lain, agama ini telah diberi nama di dalam kitabnya Al-Quran sebagai Islam, dan Nabi dalam Islam disebut Muslimin, sebagaimana umat Muslim lainnya. Mengingat banyak Nabi mengajarkan kebenaran yang sama pada umat yang berbeda-beda, di masa yang berbeda, dalam bahasa yang berbeda. Setiap Nabi Allah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Muslim. Dengan demikian, aku telah menemukan
tanpa dapat disangsikan lagi. Islam adalah agama yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk kemajuannya di segala bidang kehidupan jasmani dan rohani, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Itulah yang dikatakan oleh Thomas terhadap ayahnya. Dan qadarullah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dikisahkan dalam kisah nyata di dalam buku ini, Thomas setelah melewati banyaknya pencarian melalui dosen seniornya, dan dosen seniornya bersedia untuk menemani Thomas untuk menghadiri acara ceramah dan bahkan berbicara atau berdialog, berdiskusi dengan salah satu tokoh agama Islam tersebut. Dan melalui perjalanan yang panjang, pada saat itu juga Thomas mengikrarkan perjanjian terhadap Allah melalui 2 kalimat syahadat dan menyatakan dirinya sebagai seorang yang muslim. Dan beberapa hari setelah muslimnya Thomas, diceritakan juga bahwa ayahnya terlihat sangat gembira karena mendapati 109 orang masuk ke dalam keyakinan agama Kristen. Dan karena kebanggaan atau rasa kegembiraan tersebut justru terbantahkan oleh Thomas sendiri, yang mana Thomas telah memiliki pemahaman atau keyakinan sebagai seorang muslim. Bahkan Thomas juga menceritakan kepada ayahnya dengan sangat detail, dengan sangat memuaskan. Bahkan ayahnya pun ditakdirkan untuk menjadi seorang muslim, yang mana pada awal kemusliman ayahnya dan Thomas tersebut memang secara sembunyi-sembunyi, namun pada akhirnya Thomas dan beserta ayahnya mengumumkan keislamannya kepada banyak orang. Dan sebagai kesimpulan, di penutup daripada buku ini, penulis daripada buku ini yang diterjemahkan oleh penerjemah Ummu Abdullah Al-Butoniyah, dikatakan dalam penutup, aku berharap Anda membaca buku ini dengan hati dan pikiran terbuka, dan aku berdoa kepada Allah agar Anda dapat melihat cahaya kebenaran. Dan alhamdulillah, mungkin dari awal hingga akhir buku telah dibahas, mungkin tidak juga secara ringkas karena memang kita coba untuk mendetailkan isi daripada buku-buku ini, yang memang buku ini sangat menakjubkan dan sangat istimewa sekali. Bahkan difirmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-19 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah sangat cepat perhitungannya. Dan itulah salah satu kesimpulan daripada sebuah buku yang sangat menarik ini, Why I Choose Islam, yang ditulis oleh Muhammad Emri dan diterjemahkan oleh Ummu Abdullah Al-Butoniyah. Dan bahkan untuk kesimpulan lain, memang ada salah satu ayat juga yang memang berkaitan dengan intisari ataupun kesimpulan daripada buku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-85, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Karena memang telah diceritakan juga oleh
Thomas sendiri, karena ajaran agama Islam itu memang ajaran yang murni, yang suci, dan dikatakan juga bahwa Thomas berkata kepada ayahnya bahwa la ikraha fiddin, bahwa dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Tidak seperti ayahnya yang memang menawarkan atau mempromosikan ajaran sebelumnya terhadap orang-orang yang memang mereka dikatakan sebagai para buruh, orang-orang miskin, dan orang-orang yang buta huruf. Karena memang ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW harus berdasarkan ilmu ataupun pengetahuan yang lengkap, yang memang tidak bisa dipaksakan, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 225, la ikraha fiddin, bahwa tidak ada paksaan dalam menganut ajaran agama Islam. Dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah mungkin pada kesempatan kali ini kita telah sama-sama mendengarkan bahasan tentang sebuah buku yang menarik, yaitu Why I Chose Islam. Dan pada akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian telah berkenan untuk mendengarkan ringkasan daripada buku yang memang sangat menarik ini. Dan saya sendiri mengucapkan juga sangat-sangat menerima kritik dan saran dari saudara-saudara pun, bila mana ada tutur kata ataupun perkataan yang memang kurang berkenan, atau tutur kata yang memang keliru, yang tidak benar ataupun salah, silahkan saudara-saudara sekalian katakan di kolom komentar, silahkan diajukan, silahkan dikomentari. Dan komentar daripada saudara-saudara insya Allah sangat bermanfaat, sangat diterima sebagai masukan daripada saya sendiri untuk bisa lebih memfilter kembali apapun yang akan dibahas nanti ke depannya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin saya akan tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.